Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan nama saya Alex Tajudin Pane. Saya berasal dari jurusan Teknik Industri angkatan 23 dengan NIM 23106060028. Nah, di sini saya akan menjelaskan bagaimana struktur pemrograman yang saya buat dengan basis dictionary dalam studi kasus toko buku Alex. Nah, sebelum kita lanjut ke pembahasannya, di sini saya ingin mengajak teman-teman untuk melihat bagaimana program ini berjalan. Lanjut, kita akan menjalankan programnya. Nah, di sini kita akan disuguhkan dengan tampilan program yaitu selamat datang di toko buku Alex. Yang pertama, pilih opsi ada tambah buku, lihat daftar buku, dan juga beli buku, dan kemudian keempat ada keluar. Nah, di sini kita ingin menambahkan buku dulu, kita akan cari buku. Satu, tambah buku, kita klik, kemudian kita enter, masukkan nama buku. Contohnya kita ingin memasukkan nama buku ergonomi. Lalu ada masukkan harga buku, kita buat 15.000. Kemudian ada masukkan kategori buku, pendidikan. Masukkan tahun terbit buku, 2024. Masukkan nama penulis. Misalnya kita ketik Ronaldo. Nah, lalu setelah itu akan ada bacaan buku ergonomi berasal ditambahkan. Nah, kemudian setelah buku ergonomi berhasil ditambahkan, kita akan disuguhkan opsi lagi. Apakah kita ingin menambah buku, atau lihat daftar buku, beli buku atau keluar. Nah, karena tadi kita sudah menambahkan buku, maka di sini kita langsung coba untuk membeli bukunya. Kita klik 3. Nah, jadi akan ada tampilan seperti ini. Yang buku yang ingin kita beli akan ditampilkan, yaitu ada ergonomi dengan harga 15.000, kategorinya pendidikan, tahun terbitnya 2004 dengan penulis Ronaldo. Masukkan nama buku yang ingin dibeli. Tadi bukunya adalah ergonomi. Kita masukkan ergonomi. Anda memilih buku ergonomi dengan harga 15.000. Masukkan jumlah uang yang Anda bayarkan. Misal kita punya uang 100.000. Pembayaran berhasil. Uang kembalian Anda 85.000. Nah, setelah kita membayar, kita akan ditawarin lagi apakah kita ingin menambah buku, melihat daftar buku, atau beli buku, atau keluar. Nah, jadi karena kita sudah menambahkan buku dan juga kita sudah beli, maka sekarang kita keluar. Anda telah keluar dari program. Oke, jadi kira-kira bagaimana kita dapat membuat sebuah alur pemrograman ini dalam software VS Code. Nah, inilah yang akan menjadi pembahasan kita. Oke, bisa kita lihat di sini ada fungsi untuk menampilkan hiasan dan selamat datang. Nah, di sini ada sebuah fungsi yaitu tampilkan hiasan. Nah, kita buat kita print bintang 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 bintang. Kemudian kita print, kita kasih emot, terus kita ketik selamat datang di toko buku bla 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 bla, kemudian print lagi bintang bintang bintang. Nah, ini sebenarnya nggak ada untuk fungsi apa tertentu. Nah, ini sebagai tampilan hiasannya aja. Kemudian setelah kita membuat tampilan hiasan, kita akan membuat fungsi untuk menambahkan buku ke dalam dictionary. Nah, jadi kita buat fungsi tambah buku. Nah, di dalamnya itu ada data bukunya. Nah, jadi data buku yang ingin kita isi di sini ada nama buku, ada harga buku, ada kategori buku, ada tahun buku, kemudian ada penulis buku. Kemudian, setelah kita membuat fungsi untuk menambahkan buku ke dalam dictionary, di sini kita akan membuat menyimpan data buku dalam dictionary. Kita buat data buku, yaitu nama buku, yaitu ada harga, kategori, tahun, dan penulis. Ini dalam data dictionary. Kemudian, nanti ada tampilannya, f-string, nama buku berhasil ditambahkan. Kemudian, kita akan membuat fungsi untuk menampilkan semua buku yang telah ditambahkan. Nah, jadi di sini ada fungsi tampilan buku, yaitu data buku. Jika dia bukan data buku, maka nanti tampilannya di terminal akan belum ada data buku yang ditambahkan. Kemudian di sini ada daftar buku center 50, ini maksudnya akan membuat posisinya ke tengah sebanyak 50 karakter. Kemudian ada print. Print itu print sama dengan bintang 50 itu akan membuat sama dengan sebanyak 50 kali. Nah, ini sebagai tampilan hiasan. Dan di sini ada for nama buku info in databuku.items.
Nah, jadi ini sebenarnya adalah loop loop for yang mengintegrasi melalui dictionary data buku. Nah, jadi data buku.items ini akan mengembalikan setiap pasangan kunci atau key dan nilai atau value. Nah, jadi nama buku di sini adalah kunci, sedangkan info, nah info-info ini adalah value-nya. Kemudian nanti ada tampilan sama dengan bintang 50, yaitu mencetak mencetak sama dengan sebanyak 15 karakter. Kemudian akan ada fungsi untuk memilih buku yang akan dibeli dan memproses pembayaran. Nah, jadi ada fungsi beli buku setelah mengisi data bukunya. Jika dia belum ada atau tidak data buku, maka nanti akan tampilannya seperti belum ada buku yang bisa dibeli. Kemudian kita akan menampilkan daftar buku yang tersedia. Nanti dia itu akan kembali ke tampilan daftar buku yang tersedia. Nanti ada pilihan buku, yaitu masukkan nama buku yang ingin kita beli. Nah, jika nanti pilihan buku ada di data, maka akan ada tampilan Anda memilih buku dengan harga yang kita akan masukkan. Kemudian, ini nanti akan ada program meminta input jumlah uang dari pengguna, yaitu try ini sebagai untuk mencoba uang pengguna berapa. Nah, di sini kita akan tuliskan masukkan jumlah uang yang Anda bayarkan. Kemudian, jika uang pengguna lebih besar sama dengan harga buku, maka nanti ada definisi kembalian yaitu uang pengguna dikurangi dengan harga buku. Kemudian akan ada tampilan terminal yaitu pembayaran berhasil uang kembalian Anda atau kembalian yaitu di sini uang pengguna dikurang harga buku. Lalu jika tidak, maka kekurangan sama dengan harga buku dikurang uang pengguna. Nanti akan ada tampilan uang Anda kurang sebesar kekurangannya. Nah, ini definisi sini. Kemudian sini ada accept. Nah, accept ini adalah sebagai untuk membuat mengantisipasi kesalahan atau error. Nah, jadi tampilannya akan ada jumlah uangnya tidak valid. Nah, kemudian di sini ada ditampilkan lagi ke buku dengan nama dan pilihan buku tidak ditemukan. Nah, setelah itu kita akan kembali ke program utamanya yaitu tampilan buku dan hiasan. Nah, ini adalah perulangannya, while true-nya perulangannya. Nanti ada kita akan disuruh milih lagi tambah buku, lihat daftar buku, beli buku atau keluar. Nah, jadi sini kita akan diminta untuk masukkan pilihan kita. Kemudian jika opsi satu tambah buku tertentu, maka nanti kita akan mendapatkan buku baru. Jika elif opsi 2, maka kita akan menampilkan daftar buku. Jika elif opsi 3, maka kita akan memproses pembelian buku. Dan kemudian ketika kita milih 4, maka kita telah keluar dari program. Nah, L di sini jika kita tidak memilih dari yang keempat ini, maka nanti akan ada tampilan pilihan tidak valid, silakan coba lagi. Dan kita akan ditampilkan ke menu utama yang tadi. Nah, kira-kira sekian dari pembahasan saya. Jika ada kekurangan kata dan juga kekurangan penjelasan, saya mohon maaf. Saya kira dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.